Iya, Mahfud MD committed crazy. Gara-gara Jokowi, Mahfud janji menjadi gila. Ya, akun Tendi Tendi Rianto 123 menertawakan kegilaan Mahfud MD gara-gara Jokowi. Mahfud MD menjadi gila. Mahfud MD committed crazy. Committed crazy ya. Ada orang janji mau gila gara-gara Jokowi. Dia ingin jadi gila biar lawan Pak Jokowi yang katanya gila. Saya menerima kekalahan ini. Secara hukum saya sudah oke. Tapi sekarang sebagai warga negara saya melihat seperti ini nih. Mainnya rusak bener nih. Alexander Marwata bilang bahwa Kaisang itu harusnya dipanggil. Tapi dibantah oleh seorang jubir. Nggak bisa katanya. Masa jubir bantah atasannya? Ini kan berarti sudah ada kendali dari luar. Orang kayak gini harus dilawan kayak gini juga. Nggak bisa orang gila kamu lawannya dengan cara waras. Orang gila lawan dengan gila juga. Itulah tempo saya naikkan. Dan katakan begini. Malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Memang luar biasa. Jokowi ini apa ya? Fenomenal gitu. Saudara bayangkan reputasi seorang Mahfud MD selama 10 tahun runtuh gara-gara Jokowi. Gara-gara dia marah di Pilpres kalah. Mahfud. Anda ini benar-benar dari waras kok bisa jadi kayak begini. Makanya Anda sendiri sudah sadar. Ya, siapapun yang masuk ke politik, Iya. biar dia malaikat, dia berubah jadi setan. Jadi setan ya. Anda yang ngomong. Iya. Sekarang Anda ngalamin. Ini kan luar biasa, Pak Mahfud. Ini fakta. Dan bayangkan, masyarakat terkejut-kejut melihat Anda berubah total. Menjadi setan. Perkataan Anda. Masalahnya hari ini zaman keterbukaan. Seperti Bapak Jokowi bilang, apa yang Anda pernah katakan ada rekamannya. Jadi ketika Anda mengatakan Anda mendukung, Anda melakukan hal-hal semacam apa yang Anda janjikan, tapi ketika Anda tidak lakukan, maka yang menghakimi Anda bukan manusia lain, yaitu perkataan Anda sendiri. Iya, perkataan sendiri Pak ya. Sama dengan semua elit PDIP. Sama dengan Megawati, dengan PDIP-nya. Dan banyak tokoh-tokoh lagi yang sembarangan berkata dan tidak konsisten. Bedanya kan cuma satu. Kalian semua pembenci Jokowi dengan Bapak Jokowinya. Satu apa? Kalau Bapak Jokowi itu konsisten. Ngomong A jadi A terus bekerja sampai seluruh bangsa ini melihat bukti nyata karya Bapak Jokowi. Nah, kalau kalian ini apa? Cuma kesel, marah, makin iri, makin seakan-akan Bapak Jokowi menaruh bara di atas kepala, makin terbakar-bakar. Iya. Iya, itulah tadi pernyataan seorang warga yang mengatakan dan mengungkit mengenai jejak digital Mahfud MD, bahwa Mahfud MD mengatakan kalau Jokowi gila maka Mahfud MD akan melawan dengan cara gila. Dan Mahfud MD mengatakan malaikat pun bila masuk politik akan menjadi setan. Itu adalah jejak digital yang nyata.
Ya, Bapak Tendi Rianto 123 ini memang orang yang sangat bijaksana, di mana beliau meminta kita belajar dari Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, terima kasih kepada Bapak Jokowi atas keberhasilan Indonesia. Bapak adalah panutan bangsa Indonesia. Kita dengar pernyataan Pak Tendi. Salam sehat, salam bahagia, salam waras ya. Ya, kita banyak belajar dari seorang Jokowi. Bangsa ini juga tokoh-tokohnya, pengamat politik, elit politik, bahkan mungkin dunia kali ya. Mulai belajar dari bagaimana Jokowi menghadapi situasi masalah. Dia tetap konsisten, Tenang ya. ya, tidak emosional dan tidak berubah-ubah sikapnya. Dan ya akhirnya ini mengakibatkan semua orang-orang yang tidak suka kemudian akhirnya mengakui bahwa Jokowi adalah pribadi yang luar biasa. Ya, sejak 10 tahun ini kita melihat bagaimana perubahan dari wajahnya Jokowi yang semakin berkarisma begitu. Sementara kita melihat banyak orang-orang yang kemarin jadi menterinya Jokowi, ngomongnya luar biasa bagusnya. Tetapi ketika situasi berubah dan tidak lagi menjadi menteri, kata-katanya negatif, mendiskreditkan Bapak Jokowi. Ya, itulah watak kebanyakan daripada orang-orang pada umumnya. Memang mencari suatu kepribadian yang baik dari pemimpin itu tidak mudah. Oleh sebab itu tidak banyak pemimpin yang hebat. The greatest leader itu memang tidak banyak di dunia. Dan kalau hari ini kita melihat seorang Jokowi menjadi the greatest leader, ya, dia memberikan contoh tauladan. Ya, karena memang kualitasnya. Kita melihat banyak contoh-contoh pemimpin yang ya ketika situasi tidak lagi menyenangkan, tidak lagi kondusif, maka dia bermanuver dan pokoknya saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya, beda dengan Jokowi. Jokowi memiliki satu pandangan jauh ke depan. Dia melihat satu kebutuhan yang penting sekali, yaitu keutuhan persatuan bangsa, kemajuan iya, betul. bangsa, kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Ya, sekalipun masih ada 40% yang tidak menyetujui, menyukainya. Dia tidak peduli, dia tetap melakukan yang terbaik. Bahkan nanti sebentar lagi kita akan melihat bagaimana tongkat estafet itu berpindah dan bangsa ini makin hebat. Saya bersyukur ketika suksesi ini berjalan dan beralih kepada seorang Prabowo, bukan kepada seorang Ganjar yang menjadi petugas partai. Ya, kita juga melihat ya Ganjar dan Anies, cawapresnya Mahfud MD, ketika tidak lagi menjabat dekat dengan Jokowi, wah, omongannya negatif dan masih terus mencoba adu pengaruh. Ya, seperti yang saya pernah katakan bahwa nama baik itu mencari jalannya sendiri. Ketika karakter kita bangun dengan kerja. Saya juga mengalaminya, saudara, dalam hidup saya. Banyak orang yang mencoba mendiskreditkan saya. Bahkan orang-orang yang saya percayai, yang saya didik, saya coba angkat. Tapi karena tidak punya kualitas, ya, karena ya
Judulnya saya sebut anak nakal gitu lah. Udah salah didik. Jadi ketika datang kepada saya coba ubah karakternya itu sudah jadi, sudah mendarah daging gitu. Tidak bisa diubah. Tidak mudah mengubah karakter seseorang. Apalagi usianya sudah mulai di atas 50. Nah, kita melihat tokoh-tokoh elit politik banyak sekali bicara tentang retorika yang dia tidak pernah lakukan. Bagaimana mungkin kita mempercayai pemimpin yang tidak pernah melakukan apa yang dia katakan? Nah, itulah wajah politik Indonesia. Oleh sebab itu, ketika kepemimpinan Jokowi yang apa yang dia katakan, dia lakukan. Bahkan di luar dugaan kita, dia melakukan banyak hal yang mungkin di luar akal daripada orang-orang rata-rata di Indonesia. Ya, dia membuat ekosistem bisnis, dia membangun infrastruktur. Begitu banyak karya-karyanya, begitu banyak prestasinya, dan diakui oleh dunia. Bagaimana dia menyatukan partai politik dengan demikian luar biasa piawainya dan tanpa menjatuhkan. Dan dia berhasil, saudara. Jadi kita sungguh bersyukur, kita mengucapkan Alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Jokowi. Terima kasih atas pengabdian Bapak selama 10 tahun ini. Iya, betul. Ya, kalau ada orang-orang yang masih tidak suka, saya percaya tidak akan menurunkan levelnya Bapak Jokowi. Bahkan makin memperlihatkan betapa buruknya mereka yang masih membenci Bapak Jokowi. Masih membenci Pak Jokowi. Entah itu profesor, doktor, elit politik, cendekiawan, apapun. Saya percaya akhirnya nama baik mencari jalannya sendiri. Sangat setuju sekali. Kalau kita difitnah, dihujat, dicaci maki, tidak usah dibalas dengan hujatan dan cacian, karena itu akan menampilkan karakter asli sendiri dari yang menghujat dan mencaci itu. Mereka lebih rendah daripada yang dicaci. Luar biasa, menjadikan kita banyak belajar dari tokoh selevel Pak Jokowi yang begitu rendah hati, tidak pernah membalas cacian dengan cacian, hujatan dengan hujatan, hinaan dengan hinaan, namun dengan senyuman. Luar biasa. Awal saya melihat dua hal ya. Satu, Pak Jokowi itu tahu detail tentang apa yang harus dilakukan. Jadi tidak boleh ada menteri main-main atau berbohong gitu. Beliau itu tahu data angka sekalipun tahu tentang apapun. Jadi setiap menterinya tuh dia kuasai bidang tugasnya dan harus melakukan apa, dan dia tidak melakukan apa beliau tahu. Itu satu. Yang kedua, Pak Jokowi itu sungguh-sungguh itu mempunyai tekad untuk memperbaiki Indonesia dalam semua bidang yang menjadi kewenangan beliau. Di bidang hukum misalnya itu sungguh-sungguh sejak awal. Pokoknya Pak Mahfud saya angkat untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.